竟看不出这位凤小姐的实力。脉内能量超过限制，便会。依我看，现在不过都是想保存。Tak terasa malam telah tiba, Xiaoyan kembali mencoba menggunakan ilusi 3000 petir, namun kekuatan klon yang ia buat hanya berada di tingkat Dowling. Selanjutnya ia akan menggabungkan kekuatan angin dan petir, ketika melatih langkah 3000 petir, meski menyerap sedikit kekuatan angin dan petir dari awan dan petir, tapi masih kurang untuk melatih klon. Tianhuo mempunyai saran untuk Xiaoyan, karena itu hanya pelatihan saja. Tentu juga bisa menggunakan kekuatan lain, contohnya, seperti api surgawi. Ini jauh lebih kuat dari kekuatan angin dan petir. Terutama api hati. Jika Xiaoyan bisa menggabungkannya ke dalam klon, kelak jika bertemu energi aneh yang dapat menekan jiwa, tak perlu ada yang ditakutkan. Dengan begini, satu-satunya kelemahan klon jiwa juga bisa diperbaiki. Xiaoyan masih ragu dengan apa yang dikatakan oleh Tianhuo karena api hati pada dasarnya adalah musuh jiwa. Ia berpikir jika klon jiwa kontak langsung dengan api hati maka akan langsung dimurnikan. Lantas Tianhuo menjelaskan secara singkat agar mudah dipahami oleh Xiaoyan, api hati telah dimurnikan oleh Xiaoyan, lagi pula selama api hati berada di dalam tubuh Xiaoyan tak pernah sekalipun api hati menyerang jiwa Xiaoyan. Jadi hal ini pantas untuk dicoba. Mendengar penjelasan yang lebih mudah ia pahami Xiaoyan pun mengerti, ia mencoba memasukkan api hati ke dalam klon tersebut nampak kepanasan dibakar oleh api hati. Melihatnya Tianhuo menyuruh Xiaoyan untuk tenang dan mengurangi suhu api hati, kemudian Xiaoyan diminta untuk mencoba menemukan batas suhu yang dapat ditahan oleh klon. Cara ini cukup efektif, klon itu perlahan namun pasti kembali utuh. Tianhuo kembali meminta Xiaoyan untuk menaikkan suhu api hati secara bertahap hingga mencapai efek pemurnian. Waktu terus berlalu hingga sinar matahari menyinari tubuh Xiaoyan pertanda pagi telah tiba. Xiaoyan merasa pemurnian klon ini lumayan sulit. Ia tak tahu kapan dirinya bisa berhasil. Tianhuo yang mendengar kata-kata Xiaoyan, meminta Xiaoyan untuk bersyukur. Menurut pengamatannya terhadap klon Fei Tian, setidaknya dia memurnikannya lebih dari 5 tahun. Xiaoyan bisa menyamainya hanya dalam 2 bulan tapi merasa belum puas. Mengingat pegunungan Tianmu akan segera dibuka, Xiaoyan memutuskan untuk segera berangkat. Bermodalkan peta yang ia beli sebelumnya ia pun tiba di pegunungan Tianmu, banyak sekali orang yang sudah berada di tempat ini. Xiaoyan menduga masih banyak orang yang belum muncul di balik hutan. Melihat kedatangan Xiaoyan seseorang nampak tidak senang karena begitu banyak orang yang datang begitu mendengar berita tanpa melihat seperti apa kemampuannya. Di bagian luar seluruh pegunungan sudah dipenuhi orang. Kolam darah Gunung Surgawi hanya dibuka setiap 3 tahun sekali. Tentu banyak orang yang ingin masuk untuk berendam. Beberapa saat kemudian terlihat bangau roh warna-warni tunggangan Nona Feng dari paviliun angin petir. Kabarnya Nona Feng menjadi orang yang berpeluang menjadi ketua di antara generasi muda paviliun timur angin petir. Salah satu di antara orang-orang ini yakin jika di antara 10 kuota kolam darah Gunung Surgawi kali ini pasti ada Nona Feng. Namun salah satunya berpendapat jika itu belumlah pasti, karena pegunungan Tianmu ditekan oleh kekuatan tertentu, master dalam sekte tidak dapat membantu. Hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Selain itu ada banyak juga orang hebat yang bersembunyi di dataran tengah, dari apa yang mereka bicarakan Xiaoyan baru tahu jika pegunungan Tianmu bisa membatasi orang hebat masuk. Pantas dirinya tidak melihat Fei Tian. Melihat Feng Qinger, Xiaoyan tak menyangka dirinya tidak bisa memperkirakan kemampuan Feng Qinger. Ia berpikir jika seharusnya di tubuh Feng Qinger ada benda yang bisa menyembunyikan auranya. Ia pun tak ingin ambil pusing memikirkan hal itu, asal tidak mencari masalah dengan dirinya. Ia juga malas menyinggungnya. Selain Feng Qinger dari paviliun angin petir, ada juga Tang Ying dari paviliun segudang pedang, dan Mu Qingluan dari paviliun bintang jatuh yang datang ke pegunungan Tianmu kali ini. Feng Qinger diminta untuk berhati-hati dan waspada, karena kolam darah Gunung Surgawi kali ini, datang banyak master muda wilayah utara. Feng Qinger dengan sengaja menyinggung nama Xiaoyan, ia bisa melarikan diri dari ketua paviliun utara Fei Tian, tentu tak bisa dianggap enteng. Begitulah nasihat dari tetua di sampingnya. Feng Qinger tidaklah peduli karena ia tahu Xiaoyan hanya meminjam kekuatan orang lain. Terlebih di dalam pegunungan Tianmu, akan ditindih jika energi melebihi batas. Nona Feng yakin Xiaoyan tak akan berhasil. Terbukalah pintu masuk pegunungan Tianmu.
终于要开了。 Beberapa praktisi terpental beberapa meter tak kuat menerima energi yang meledak-ledak dari pintu ruang yang terbuka. Xiao Yan mengagumi keindahan yang ada di depannya, yang tak dapat ia lihat di tempat lain selain dataran tengah. Pada kesempatan kali ini, Xiao Yan ingin melihat sejauh mana kekuatannya jika dibandingkan dengan generasi muda dataran tengah. Semua praktisi dengan segera terbang menuju pintu masuk pegunungan Tianmu termasuk Xiao Yan dan Feng Qinger. Xiao Yan terbang dengan cepat mendahului Feng Qinger, tentu ada orang yang mendahuluinya. Feng Qinger tak terima. Ia pun menyerang Xiao Yan kaget tapi ia dengan segera meliuk-liuk dengan langkah 3000 petir. Melihatnya Feng Qinger terkejut. Kemungkinan identitas Xiao Yan telah diketahui oleh Feng Qinger, setelah masuk Xiao Yan dikeroyok oleh Feng Qinger dan banyak praktisi lainnya. Mendengar Feng Qinger menyebut nama Xiao Yan, praktisi lainnya terkejut tak menyangka jika orang di depan mereka adalah Xiao Yan yang membunuh Shen Yun. Xiao Yan pun membela diri, ia beralasan jika semua yang terjadi adalah salah dari paviliun utara angin petir. Meski begitu jika Feng Qinger ingin balas dendam untuk mereka ia akan menemani hingga akhir. Untuk saat ini Feng Qinger tak ingin berurusan dengan Xiao Yan, setelah Xiao Yan tiba di kolam darah, baru ia ingin menyelesaikan dendam mereka. Tentu saja, jika Xiao Yan mempunyai kemampuan untuk tiba di sana. Setelah mengatakan itu Feng Qinger segera terbang menuju arah kolam darah. Tak ingin kalah, Xiao Yan juga bergegas pergi, di tengah-tengah kerumunan orang, rupanya salah satu dari mereka adalah Nalan Yanran. Xiao Yan kini berada di pinggiran tebing, ia melihat peta. Namun sepertinya peta yang ia beli sudah tidak berguna lagi karena kabutnya sangat tebal yang membuat dirinya tak bisa membedakan arah. Dari arah belakang ia mendengar raungan keras, ia pun penasaran dan pergi memeriksanya. Ia melihat seseorang bertarungan dengan monster tingkat 6. Orang itu dengan mudah membunuh monster tersebut. Xiao Yan terkejut melihat kecepatan orang ini menghunuskan pedang. Nampaknya orang ini menyadari kehadiran Xiao Yan, ia pun turun dan menjelaskan bahwa dirinya hanya kebetulan lewat saja. Orang ini memperkenalkan diri bernama Tang Ying. Xiao Yan juga memperkenalkan diri. Tang Ying memastikan jika pemuda di depannya ini adalah Xiao Yan yang baru-baru ini berkonflik dengan paviliun angin petir. Xiao Yan berkata bahwa itu hanya pertarungan kecil. Namun Tang Ying berpendapat pertarungan kecil tidak bisa memancing monster tua seperti Fei Tian. Karena saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengobrol santai, Tang Ying menangkupkan tangan sembari mengatakan sampai jumpa di platform surgawi, di saat itu mungkin ada peluang untuk kerjasama. Kemudian ia pergi, Xiao Yan bingung di mana arah menuju platform surgawi, ia pun berjalan saja lurus ke depan sampai Xiao Yan menemukan tempat yang mempunyai energi sangat kuat. Ia menyimpulkan jika harusnya tempat ini tidak jauh dari kolam darah Gunung Surgawi. Ia berniat segera menuju tempat tersebut, namun langkahnya terhenti ketika mendengar seorang wanita bertarung. Suara itu tidaklah asing di telinganya. Yaps, wanita itu adalah Nalan Yanran. Yanran bertarung lantaran ia tak mau menyerahkan rubah spiritual dengan patuh kepada para lelaki yang dipimpin oleh pemuda bernama Wang Chen. Bahkan para lelaki ini mengancam tak segan-segan membunuh Yanran jika Yanran tak mau menyerahkan rubah spiritual tersebut. Yanran diserang terus-terusan tapi ia bisa menghindarinya. Tapi ia akhirnya terkurung oleh penghalang yang diciptakan oleh 3 lelaki itu. Yanran menari-nari dalam penghalang dengan pedangnya untuk menghancurkan penghalang. Usahanya tak sia-sia, terlihat penghalang mulai retak. Namun tak dibiarkan begitu saja, musuh menciptakan naga tanah meski Yanran sempat menahan namun naga tanah tersebut lebih kuat. Di saat-saat genting,
Xiao Yan menjatuhkan pedang yang membuat naga tersebut seketika hancur. Diketahui jika mereka berasal dari Sekte Roh Bumi, mereka berharap Xiao Yan tidak ikut campur dalam masalah mereka. Sudah jelas dong jika Xiao Yan tidak akan pergi. 说出去，你们这么多男人联手欺负，还请不要多管闲事。